Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Bina Iman bersama saya David. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bina Iman pada hari ini saya beri judul Tenang Ada Tuhan. Seringkali pastinya kita pernah mengalami sebuah masalah yang mungkin itu terlihat berat bagi kita semua. Nah, dan seringkali juga kita memakai kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa mereka ada di danau dan waktu itu kemudian danaunya ada badai, ya, jadi di danau bisa terjadi badai ya. Dan perahu yang dipakai mereka pada saat itu adalah perahu nelayan, di mana perahunya itu bukan seperti perahu kapal pesiar seperti itu ya. Nah, murid-murid ini panik dan mereka berusaha untuk bagaimana caranya menenangkan supaya perahu mereka tidak tenggelam. Tapi karena situasinya waktu itu tidak memungkinkan, akhirnya mereka memanggil Yesus. Sama, di kehidupan kita ketika kita ada masalah, kita harus ingat bahwa di dalam perahu itu, dalam hati kita, dalam setiap kehidupan kita itu ada Yesus yang selalu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu saya ajak saudara-saudara semua untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita ada masalah. Coba kembali lagi sama Tuhan ya. Ingat kalau kita itu punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, saya juga sama ya, ketika waktu itu saya ada kesaksian. Jadi waktu itu kebetulan ya mama saya meninggal ya di hari yang tidak ditentukan, tiba-tiba sekali. Dan waktu itu cukup terpukul juga. Dan di situ saya belajar mulai menyerahkan semuanya ke Tuhan ya. Kalau memang Tuhan yang sudah berkehendak, Tuhan yang sudah membuat semua itu terjadi, pastinya semua itu dalam rencana Tuhan. Jadi setiap masalah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rencana Tuhan supaya kita mungkin bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan juga kita perlu belajar yang namanya mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau ajak saudara-saudara semua untuk tidak melupakan Tuhan. Ingat Tuhan ada di dalam perahu kita, perahu hati kita. Dan terlebih lagi, yuk sama-sama kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.